Berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting tahun 2025 masih berada di angka 19,8%. Sementara itu, pemerintah menargetkan penurunan menjadi 5% pada tahun 2045 sebagai bagian dari visi Indonesia Emas. Salah satu penyebab utama stunting adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap sumber protein bergizi dengan harga terjangkau. Menjawab tantangan tersebut, kami dari tim Invincible, saya, Selvi Puspita Armanti, bersama rekan saya Hikmah Nur Amanah dan Jemime Eyonika Kristi, dengan bangga mewakili Universitas Teknologi Yogyakarta di bawah bimbingan Ibu Gia Rizky SMB MM, menghadirkan inovasi Relief Flour, tepung jangkrik kaya nutrisi yang mengandung protein 3 kali lebih tinggi dibandingkan daging sapi dan harga yang lebih terjangkau sebagai solusi alternatif untuk membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Dari analisis Pestel, kami melihat peluang besar dari berbagai aspek. Dari aspek politik, pemerintah mendukung pengembangan produk pangan alternatif sebagai solusi stunting melalui perlindungan usaha dan subsidi UMKM. Secara ekonomi, pertumbuhan 4,87% pada triwulan 1 tahun 2025 membuka pasar yang lebih luas bagi produk inovatif seperti tepung jangkrik. Namun, secara sosial, tantangan utama kami adalah rendahnya penerimaan masyarakat terhadap konsumsi serangga. Untuk itu, kami telah menyiapkan strategi edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat tepung jangkrik, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Didukung oleh perkembangan teknologi, kami juga memanfaatkan berbagai platform digital untuk mempromosikan dan menjual produk ini secara lebih efektif dan efisien. Dari sisi lingkungan, kami berkomitmen terhadap pengembangan limbah jangkrik secara berkelanjutan, baik limbah kering seperti eksoskeleton yang dimanfaatkan sebagai pakan atau kerajinan, maupun limbah cair yang diolah menjadi biogas. Terakhir, dari aspek legal, kemudahan perizinan secara online seperti SIUP, NIB, NPWP, HAKI, dan BPOM menjadi peluang besar bagi keberlanjutan dan legalitas bisnis tepung jangkrik ini. Value Proposition Canvas dari inovasi tepung jangkrik ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan sumber protein yang sehat, aman, dan ramah alergi. Produk ini bebas gluten, tanpa pewarna, pengawet, serta memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan tepung konvensional. Lebih dari sekedar unggul secara gizi, tepung jangkrik kami menawarkan sebagai alternatif protein yang lebih tinggi dari daging sapi, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Inovasi ini menjadi solusi nyata dalam mencukupi kebutuhan nutrisi masyarakat serta mendukung upaya penurunan angka stunting di Indonesia sebagai langkah strategis menuju tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Perkenalkan, saya Hikmah Nur Amanah dari tim Invincible akan menyampaikan mengenai rencana operasional, pemasaran, dan organisasi. Usaha tepung jangkrik berasal dari budidaya jangkrik kami sendiri. Setelah mencapai 20 hingga 25 hari akan masuk ke tahap pengumpulan dan pembersihan. Setelah itu akan masuk ke proses pematian atau blanching dengan cara direbus dalam waktu singkat. Selanjutnya, jangkrik dikeringkan melalui proses oven, kemudian dilakukan penghalusan dengan menggunakan mesin. Lalu selanjutnya akan masuk ke tahap penyaringan, proses pengayakan, dan terakhir dikemas secara higienis. Kami memfokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu business to business dan business to government. Untuk B2B, kami menyasar pelaku industri makanan sehat, produsen suplemen, serta UMKM kuliner yang mengusung konsep tinggi protein. Sementara pada segmen B2G, kami menargetkan instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan, Balai POM, serta program-program gizi masyarakat yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait. Untuk memasarkan produk kami menggandeng ahli gizi dan akademisi, influencer nutrisi dan praktisi kesehatan, lembaga riset dan universitas, serta platform digital dan marketplace B2B. Bisnis ini dijalankan oleh tim berpengalaman dengan peran yang jelas sesuai dengan kompetensi masing-masing. Hikmah sebagai manajer umum, Selvi sebagai manajer human capital, dan Jemima sebagai manajer keuangan dan accounting. Perusahaan kami berbentuk firma dengan struktur organisasi yang terarah untuk mendukung operasional yang efisien dan terkoordinasi.
Perkenalkan, saya Jemima Enika Kristi dari tim Invincible yang akan menjelaskan aspek keuangan dari bisnis Really Flower. Pertama-tama, mari kita tilik dari kebutuhan modal awal kami senilai Rp34.695.000. Angka ini seluruhnya kami alokasikan untuk pengadaan alat produksi, antara lain oven listrik, mesin giling, mesin penepung, dan berbagai perlengkapan pendukung seperti panci besar dan impulse sealer. Pendanaan ini murni berasal dari modal pribadi tanpa pinjaman eksternal. Strategi ini menunjukkan komitmen kami serta pendekatan independen dan rendah resiko dalam memulai suatu usaha. Secara proyeksi, pendapatan kami diperkirakan akan meningkat setiap tahun, mulai dari 11 juta di 2025 hingga mencapai 353 juta di 2030. Namun, karena beban biaya tetap yang cukup besar, kami mengalami kerugian operasional di 3 tahun pertama, yakni 21 juta di 2025, 17 juta di 2026, dan 9 juta di 2027. Titik balik terjadi pada tahun 2028 saat usaha kami mulai mencetak laba bersih sebesar 6,7 juta dan diproyeksikan terus meningkat hingga 2030. Aset kami didominasi oleh kas dan persediaan. Kami pun berhasil menjaga neraca tetap sehat tanpa utang. Pada akhir tahun 2030, total aset kami tumbuh hingga 192 juta rupiah dan kas akhir tercatat sebesar 154 juta. Menunjukkan bahwa kami mampu membangun cadangan kas yang kuat untuk ekspansi ke depan. Kami menghitung dua indikator utama kelayakan investasi. Yang pertama adalah payback period dan juga profitability index. Payback period menunjukkan bahwa modal awal 34 juta dapat kembali dalam kurun waktu 5 tahun. Sangat layak untuk sebuah bisnis berbasis produksi. Sementara profitability index sebesar 2,79 menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang kami tanamkan dapat menghasilkan hampir Rp3 pendapatan bersih setelah diskonto 5,5%. Inovasi utama dari bisnis ini terletak pada pemanfaatan jangkrik sebagai sumber protein alternatif yang gluten free, ramah lingkungan, dan bergizi tinggi. Tepung jangkrik menjadi solusi pangan fungsional bagi masyarakat modern, khususnya yang memiliki alergi gluten. Proses produksi dilakukan secara higienis dan efisien, menghasilkan produk yang praktis dan serbaguna untuk berbagai olahan makanan dan suplemen. Dari sisi teknologi, kami menggunakan mesin modern seperti mesin penepung SJ1200 untuk penghalusan, oven untuk pengeringan yang merata, mesin penyaring otomatis untuk sortasi, serta impulse sealer untuk pengemasan higienis. Semua alat ini mendukung proses produksi yang bersih, cepat, dan efisien. Berikut kami tampilkan visual dari produk unggulan kami yaitu Really Flour, tepung jangkrik yang kami olah secara higienis dan bernutrisi tinggi. Ini adalah bentuk fisik produk akhir yang siap digunakan dalam berbagai olahan pangan sehat dan fungsional. Secara keseluruhan, ide bisnis ini sangat selaras dengan tema KBMK 2025. Produk tepung jangkrik kami adalah bentuk hilirisasi komoditas lokal, menciptakan nilai tambah baru yang bergizi dan ramah lingkungan. Dari sisi industrialisasi, kami telah merancang sistem produksi yang efisien dan berbasis teknologi, serta memetakan strategi pemasaran B2B dan B2G. Rencana keuangan yang kami susun bersifat realistis, mandiri, dan berkelanjutan sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional. Dengan pendekatan ini, kami percaya bahwa Really Flour tidak hanya layak secara bisnis, tetapi juga berkontribusi nyata dalam meningkatkan daya saing nasional melalui inovasi pangan fungsional. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga langkah kecil kami hari ini dapat berarti besar bagi negeri.